Baik, pertanyaan kedua, apakah kejahatan anak akan mengalir kepada orang tuanya? Apakah orang tua bisa masuk surga kalau anaknya jahat? Ini tergantung, Pak. Pertama, kalau anak itu sudah kita didik dengan kebaikan, lalu rupanya bermaksiat di luar yang kita didik, maka anak itu menanggung sendiri kesalahannya. Tapi kemudian kalau kita tidak mendidiknya dengan baik dari kecil, sehingga kebiasaan bermaksiat menjadi amalan dia, menjadi-jadi di waktu sudah selesai balik, semua kejahatan yang dia lakukan akibat tidak dididik oleh orang tuanya dialirkan kepada orang tuanya. Ya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan yakun lahu ajrun minha wa ajrun man amila ba'dah min ghairi ay yanqusa min ajrihi syai'a. Siapa yang melakukan kebaikan, mengajarkan kebaikan, maka orang yang mengikutinya juga mengalirkan pahala untuk orang yang mengajarkan. Tapi man sanna sunnatan sayi'atan, barang siapa yang mengajarkan keburukan lalu anak mengikuti keburukan itu, semua keburukan anak maksiat ini, karena dibiarkan dia bermaksiat dari kecil, itu dialirkan kepada orang tuanya. Makanya Nabi Nuh, apakah dapat dosa dari anaknya? Enggak, karena Nabi Nuh enggak mendidik buruk. Namun saya ingin ingatkan berulang-ulang, ketika anak sudah bermaksiat, maka kita sebagai orang tua pangkas maksiatnya, bukan memangkas orang yang mencegah maksiat itu. Kalau kita membela maksiat anak, maka dia akan menambah keyakinan bahawa dia tidak bersalah. Selain daripada itu, ada hadis Nabi melaknat pembela maksiat. Kata Rasulullah, salah satu yang dilaknat Allah, man awa mu'siman. Kalau tak salah saya begitu bahasanya, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi maknanya salah satu yang dilaknat Allah para pembela maksiat. Itu dilaknat habis-habisan oleh Allah. Sudah tahu maksiat malah dibela. Makanya orang tua tidak boleh membela maksiat anak, yang boleh mendidik anak untuk tidak kembali bermaksiat. Maka hati-hati berperilaku seperti itu. Nah, jadi tetap berefek, Pak. Orang tua nggak bisa masuk surga kalau membiarkan anaknya dalam maksiat. Nggak bisa masuk surga itu, Pak. Makanya nanti di akhirat kata Allah apa? Ada akhilla, ada orang-orang yang menjadi penggiring kita ke neraka. Dulu anak kita sayang-sayang, rupanya di hari kiamat menjadi musuh. Kenapa? Saling bermusuhan di hari kiamat. Orang tua mengatakan gara-gara kah ilung dalam neraka. Anak pun mengatakan gara-gara kah ilung hana kudu sapu. Jadi mereka bermusuhan di hari kiamat. Dulu di dunia saling sayang-sayang, bela-belaan. Nah, ini penting. Makanya prosesnya dakwah itu lakukanlah sesuai urutan yang diinginkan oleh syariat. Baik, kira-kira begitu. Saya rasa kerana waktu kita, Pak, sudah bisa solat untuk penutup paket. Namun perlu saya kasih tahu begini, solat penutup paket ni itu enggak mesti di waktu syuruk pas. Oh, kita berhenti pengajian misal jam 7, sudah lewat 20 menit. Itu yang dimaksud solat penutup paket subuh itu, kapan kita berhenti dari paket itu. Kapan kita berhenti dari paket itu? Oh, kita terlambat berhenti jam 7 misal, dah lewat paketnya. Tetap salat itu berlaku karena Nabi mengatakan yang melakukan paket dari salat jamaah subuh terus duduk enggak buat berzikir kepada Allah, kapan selesai zikirnya, di situlah dia tutup salatnya. Ya. Baik. Kira-kira begitu. Mohon maaf. Oh, tidak boleh di rumah, Pak. Harus di tempat kita salat subuh berjamaah. Karena bahasa Nabi, man sallal ghadat fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, lalu dia duduk, yaq'udu wa yazkurullah, dia duduk berzikir kepada Allah. Ini termasuk berzikir kepada Allah. Dia tutup dengan salat 2 rakaat, dapat pahala haji umrah sempurna. Jadi enggak boleh di rumah. Ya. Baik. Dan jangan turun dulu makan baru naik lagi. Langsung
langsung solat di sini baru turun. Baik, demikian kita sambung insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.